Indonesia memiliki berbagai macam cerita mistis yang berkembang di tengah masyarakat kita. Salah satunya adalah ya mungkin tempat atau kota gaib atau makhluk-makhluk gaib, kota astral, kota tak kasat mata. Ya benar sekali. Nah, di dalam video saya kali ini saya akan membahas tentang kota Wentira. Halo semua sahabatku, berjumpa kembali dengan saya Reka di channel Si Penjual Kelapa Parut. Nah, apa kabar sahabatku semua? Ya, semoga sahabat semua sehat selalu, panjang umur tentunya, rezeki yang berlimpah, pastinya berkah. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan untuk sahabat semua yang mungkin ada yang terbaring sakit, ya, lemah gitu. Semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Tuhan, dipulihkan sehat walafiat seperti dulu kala. Amin. Kota tak kasat mata Wentira ini ditandai dengan adanya tugu berwarna kuning di samping jembatan tersebut. Nah, yang mana tugu berwarna kuning ini diyakini oleh masyarakat sekitar adalah salah satu tempat atau pintu gerbang menuju kerajaan gaib Wentira. Tugu itu tertulis Ngata Wentira, dan yang mana kata Ngata Wentira tersebut ini berasal dari bahasa Toraja kuno yang berarti kota atau daerah tak kasat mata atau tak terlihat. Dan konon katanya masyarakat sekitar meyakini bahwa kawasan hutan kopi yang lebat itu yang ada di kota Wentira merupakan kawasan kerajaan gaib yang sangat besar yang dihuni oleh bangsa jin. Dan masyarakat sekitar juga meyakini bahwa penghuni kerajaan gaib Wentira itu atau penduduk Wentira tersebut itu dihuni oleh dua golongan jin, yaitu jin kafir dan jin muslim. Di balik mistisnya kota Wentira ini, otomatis bisa dipastikan bahwa kota Wentira memiliki berbagai macam cerita mungkin yang pernah dialami masyarakat atau masyarakat sekitar, penduduk sekitar, atau pengalaman tersendiri dari warga lokal atau warga di luar dari Sulawesi Tengah. Nah, berita yang sempat viral, ya, berita tentang kota Wentira yang sempat viral ini yaitu hilangnya seorang gadis mahasiswi, katanya dinikahi oleh penduduk asli kota gaib Wentira. Hilangnya gadis mahasiswi ini membuat masyarakat sekitar gempar pada waktu itu, dan akhirnya berita ini bisa viral ke tanah air Indonesia juga. Otomatis rata-rata masyarakat Indonesia juga sudah tahu bahwa sempat viral ada seorang gadis yang sebagai mahasiswi yang hilang, katanya menikah dengan penduduk kota gaib Wentira. Ini menarik kita bahas pada video kali ini, menarik buat aku, dan ini membuat aku lebih penasaran lagi untuk lebih tahu tentang si gadis yang hilang ini gitu loh ya. Ternyata sebelum gadis ini hilang atau dibawa oleh penduduk masyarakat Wentira, dia tuh sempat bercerita atau curhat kepada ibunya pada waktu itu. Yang curhatnya itu katanya, "Bu, aku tuh punya kenalan sama cowok ganteng, cowok baik, tapi dia tuh dari kota gaib Wentira." Tapi pada waktu itu ibunya tidak terlalu mempercayai perkataan dari anaknya karena backgroundnya si anak ini memang suka bercanda dan memang selalu buat lucu-lucuan sama ibunya gitu loh. Jadi pada waktu itu ibunya juga nggak terlalu serius untuk menanggapi perkataan atau curhatan dari si anaknya itu pada waktu itu. Sebelum anak ini hilang atau gadis ini hilang, dia selalu cerita tentang aku mempunyai kenalan, aku mempunyai pacar masyarakat dan penduduk kota Wentira. Nah, pada waktu itu ibunya mulai khawatir juga pada waktu itu, apakah betul juga ya yang anakku bilang pada waktu itu. Dan ternyata ibunya ini pergilah ke rumah kakaknya atau saudaranya ya untuk memberikan informasi tersebut. Dan ternyata pada waktu itu pamannya langsung menanggapi. Bersama beberapa waktu ibunya sudah sampai di rumah, datanglah juga pamannya. Nah, pamannya ini kebetulan si gadis ini masih ada di dalam kamarnya. Nah, si ibunya ini mengetuk pintu si gadis ini, katanya ada paman kamu tuh mau cerita sama kamu, katanya dia tunggu di ruang tamu. Nah, bergegaslah si gadis ini menemui pamannya di ruang tamu. Nah, disitulah si pamannya mulai bertanya, apakah perkataan atau kalimat atau curhatan yang kamu bilang ke ibu kamu itu betul gitu loh. Pamannya bertanya ke gadis ini, dan ternyata si gadis ini menjawab, iya betul. Terus ada satu kalimat yang membuat pamannya ini langsung seperti apa ya, seperti disekat gitu loh, seperti
sudah tidak bisa berkata-kata apalagi gitu. Pada waktu si gadis ini berkata, apabila saya tidak menuruti si pria atau si cowok penduduk masyarakat Wentir tersebut, maka keluarga kita akan mendapat bencana yang sangat buruk gitu loh. Otomatis si pemannya ini karena dia juga tahu dan paham tentang kota gaib Wentir dan cerita-cerita tentang mitos-mitos kota Wentir, jadi otomatis pamannya pada waktu itu juga seperti merasa ketakutan gitu loh, karena apa yang dibilang keponakannya ini memang masyarakat sekitar itu sangat mengkeramatkan kata-kata seperti itu gitu loh. Akan terjadi bencana yang menimpa keluarga kita apabila saya tidak menuruti si cowok atau si pria dari penduduk kota Wentir tersebut. Jadi otomatis pamannya pada waktu itu menangis, otomatis namanya paman gitu loh ya, menangis, bertanya kapan kamu kenal gitu loh ya. Jadi pamannya memberikan wejangan pada waktu itu. Jadi pamannya bertanya kembali, apakah betul kamu mau menikah sama cowok tersebut? Dijawablah langsung sama si gadis ini, iya betul, saya akan berangkat ke kota Wentira. Nah otomatis itu pamannya langsung tertunduk, diam sedih gitu loh ya, sambil menatap ibunya yang ibunya mulai khawatir sekali. Ibunya sangat merasa gimana ya, sangat sedih gitu loh ya, karena si pamannya ini menanggapinya dengan serius betul gitu. Dan setelah itu si gadis ini langsung masuk ke kamarnya ya untuk melanjutkan aktivitas di kamarnya. Duduklah berbincang-bincang si ibu ini dengan si saudaranya gitu loh ya, paman gadis ini katanya, yang dia bilang anak kamu itu memang benar, itu sangat benar dan memang itu nyata. Otomatis si ibu ini langsung seperti kayak mau pingsan pada saat itu. Dan setelah dia tuh menceritakan tentang yang sebenarnya gitu ya, dia berbincang-bincang kepada saudaranya. Nah tibalah dimana pada waktu itu si gadis ini untuk mau berpamitan kepada keluarganya. Dia berpamitan langsung kepada ibunya, karena pada waktu itu yang tinggal pada waktu itu cuma ibunya dan saudara-saudaranya itu ada di luar kota, dan masih banyak keluarga, tetapi dia tidak memberitahukan kepada keluarga yang lain, cukup mereka berdua yang tahu. Jadi otomatis si gadis ini berpamitan kepada ibunya saja, dan pamannya sekalian meminta tolong kepada pamannya untuk mengantarkannya ke tempat yang ia mau tuju. Dan setelah dia pamitan sama ibunya, berpelukan, nangis-nangisan, pamitan gitu ya, berangkatlah juga si gadis ini diantar sama pamannya. Nah setelah tiba di daerah kawasan kota Wentira itu, disuruhlah pamannya untuk menyetop motornya itu di samping Tugu dekat jembatan yang dimana diyakini bahwa Tugu atau jembatan yang ada di Wentira tersebut itu merupakan salah satu pintu gerbang utama yang menandai untuk masuk ke kota gaib Wentira. Dan otomatis pamannya menurunkan keponakannya, dan setelah itu berpamitan, pelukan sama pamannya, meminta restu, meminta doa memohon restu kepada pamannya agar jangan bersedih, ada ibu di belakang, ada adik di belakang, tolong dijagain ya. Otomatis pamannya langsung sedih gitu pada waktu itu. Nah setelah beberapa lama si gadis ini berangkat, pamannya pun juga masih berada di tempat si gadis ini tadi singgah gitu loh. Nah si pamannya sempat menoleh atau masih melihat langkah kaki keponakannya itu. Memang masih, kata pamannya itu masih melihat si gadis ini beberapa langkah, dia menoleh sekejap ke belakang, ternyata gadis ini atau keponakannya ini sudah hilang. Dan pamannya meyakini bahwa gadis ini sudah masuk ke kota alam gaib Wentira itu ya. Nah setelah itu cerita ini berkembang karena berita ini sempat viral di 2015. Nah makanya karena penasarannya aku untuk menggali dan untuk lebih tahu tentang kabar atau nasib gadis ini, beberapa malam yang lalu saya memulai untuk memasuki kota gaib Wentira tersebut, dan alhamdulillah tidak ada hambatan sama sekali untuk menembus kota gaib Wentira. Dan perlu juga kita ketahui ya bahwa kota Wentira itu berbeda dengan kota gaib Saranjana ya, karena kota gaib Wentira ini betul-betul real dihuni oleh makhluk jin ya, berbeda dengan kota Saranjana yang pernah saya bahas sebelumnya di video saya itu ada. Dan setelah saya memulai menyelam untuk masuk lebih dalam
untuk lebih fokus konsentrasi ke kota yang saya mau, kota Wentira pada waktu itu. Dan akhirnya tibalah saya pas di depan tugu samping jembatan masih di dunia nyata pada waktu itu yang ditandai dengan tulisan Ngata Wentira. Tibalah aku pada waktu itu. Nah, setelah beberapa lama aku dibawa masuklah melewati pintu gerbang kota Wentira tersebut tanpa ada pertanyaan sama sekali dari penjaga pintu gerbang. Karena sebelum saya melakukan perjalanan itu memang saya sudah berdoa, sudah mulai niat dan sudah mulai berkomunikasi secara telepati batin dengan penduduk yang ada di Wentira. Nah, setelah saya melewati pintu gerbang tersebut, tibalah saya dipertemukan dengan salah seorang petua atau bisa dibilang orang yang dipercaya oleh masyarakat sekitar ya. Bisa dibilang bukan kepala desa sih, seperti RW lah kalau macam seperti kita ya, kayak RW kampung gitu. Menemui saya pada waktu itu betul sekali tempat keberadaan si gadis yang hilang. Dan karena sebelum saya memulai perjalanan spiritual saya pada malam itu, sebelumnya itu saya berdoa, berniat dengan niat yang baik. Tujuan saya seperti ini, saya mau bertemu dengan gadis ini yang menikah dengan penduduk masyarakat kota Wentira. Niat saya sebelum saya melakukan perjalanan ini untuk bertemu dengan gadis yang menikah dengan masyarakat atau penduduk kota Wentira. Dan akan tetapi pada waktu itu saya mau bertemu dengan gadis itu, dia belum boleh dan belum bisa diperbolehkan dengan gadis itu. Belum diperbolehkan dan belum bisa untuk bertemu dengan si gadis yang saya maksud gitu loh. Akan tetapi setelah berbincang-bincang dengan ketua RW, bisa bilang ketua RW-nya orang sana ya, berbincang-bincang dengan ketua RW-nya si gadis itu, ketua RW-nya si laki-laki ini yang menikahi masyarakat sekitaran Wentira ini. Dan setelah berbincang-bincang lama dengan orang tersebut, terdapatlah juga saya informasi walaupun saya belum bisa dipertemukan, belum bisa diperbolehkan untuk ketemu dengan si gadis ini, dapatlah saya informasi walaupun itu tidak begitu banyak informasi tentang gadis itu. Dan ternyata si gadis ini sekarang sudah berganti nama. Dia sehat walafiat saja. Ternyata si gadis yang sempat viral ini yang hilang. Kalau untuk mengingat siapa dia sebenarnya, siapa keluarganya sebenarnya, itu tidak bakalan bisa lagi gitu loh. Karena sebelum mereka dinikahi, si gadis ini disumpahi sebelumnya untuk benar-benar menjadi penduduk asli kota Wentira gitu loh. Dan ternyata bukan saja gadis ini yang pernah dinikahi oleh masyarakat penduduk kota Wentira, akan tetapi sebelum-sebelumnya itu ada beberapa yang menikah dengan penduduk kota Wentira. Ada yang laki-laki yang menikahi atau yang beristri orang Wentira, sebenarnya pun juga seperti itu. Nah, bukan saja si gadis ini yang menikah dengan penduduk asli Wentira, kan, tetapi ada makhluk atau manusia seperti kita juga yang menikah sebelumnya dengan masyarakat kota Wentira tersebut. Nah, setelah aku dapat informasi bahwa si gadis itu masih baik-baik saja dan sehat walafiat gitu. Dan juga saya dapat informasi kalau si gadis ini sekarang sudah ganti nama, ya, dan juga tentunya si gadis ini juga mendapat jabatan yang bisa dibilang yang tinggi di kerajaan gaib Wentira gitu loh. Karena pada waktu itu memang suaminya memang mempunyai jabatan atau bisa dibilang penggawa pengawal raja. Kalau suaminya, jadi otomatis istrinya ini seperti kalau bisa dibilang kita tuh pengawal istri presiden seperti itu. Jadi istrinya itu seperti itu. Dan di situ saya melihat, dinampakkanlah saya watak dari si gadis ini sangat berbeda, sangat cantik dengan foto, walaupun memang mukanya itu tidak seperti berubah watak mukanya. Tapi kalau untuk postur tubuhnya itu sangat cantik banget. Dan memang ya ini benar-benar yang membedakan sekali dengan masyarakat sekitar dengan penduduk kota Wentira, yaitu lagi-lagi garis pemisah di atas bibir seperti ini. Ya, itu memang sangat beda. Masyarakat Wentira itu benar-benar yang saya lihat itu benar-benar semuanya rata. Tidak seperti dengan masyarakat Saranjana, walaupun ada beberapa yang rata, tapi tidak rata semua gitu. Dan akan tetapi masyarakat Saranjana pada waktu kalau saya berkunjung memang masih ada yang mempunyai garis pemisah di atas bibir kalau masyarakat Saranjana. Tapi kalau
masyarakat atau penduduk Kota Wentira itu benar-benar semuanya rata yang saya lihat itu. Tapi ya mereka baik-baik juga, ya mereka baik-baik semua pun juga gitu loh ya kan. Ya selama kita mempunyai niat baik gitu kan, walaupun orang itu jahat tapi niat kita dari hati baik, yakinkan pasti kita akan dibalas dengan kebaikan gitu. Dan setelah saya mendapat atau berbicara-bicara dengan narasumber dari masyarakat Wentir tersebut, tibalah saya berpamitan. Akan tetapi saya mohon sekali atau masih meminta izin apabila saya mau untuk selalu berkunjung atau mengunjungi kawasan Kota Wentir tersebut. Dan alhamdulillah masyarakat Wentir juga sangat baik, ramah gitu sama dengan masyarakat Saranjana, dan diperbolehkan pun untuk masuk selama niat kita baik, teman-teman. Seperti itu. Mungkin sekian dulu ya dari video saya kali ini, dan kita akan berjumpa di video selanjutnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.